Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cebice, Mirsa Pal TV, warga Palembang dan Sumatera Selatan. Apa kabarnya di awal bulan ini? Pastinya masih seger, masih semangat karena baru gajian. Cuma nggak tahu besoknya habis. Biasanya itu, Cek. Belum, masih 2 hari lagi. Biasanya yang 5 koma. Karena tanggal 5 baru koma dia. Benar. Gajinya 5 koma ya. Nah, apapun itu Mang Cebice, semangat pagi harus tetap ado karena ini hari Selasa 3 Desember 2024 kita bakal rewangi dengan narasumber yang luar biasa di Halo Palembang hari ini. Tentunya berewangan bersama aku Mang Cehagai dan aku Vili. Jadi walaupun sekarang aktivitas lagi padat, harus tetap update informasi ya. Betul. Karena memang informasi-informasi yang kita berikan ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Betul, jangan cuma update kira-kira nak hotel mana yang bakal kita datangi pas liburan kage. Bener. Karena ini kan jelang akhir tahun ya. Betul. Budak-budak mulai 2 minggu lagi paling sekolah aktif, habis itu bakal libur lamo nih. Kira-kira Mang Cek pasti sudah planning liburan nak kemana, mungkin nak ke Lampung, mungkin nak ke luar kota, luar negeri, ataupun mungkin nak keluar angkasa. Betul, jadi astronot balik-balik. Saya itu ya. Nah, jadi hari ini kita ada tema nih Mang Cek yaitu pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Jadi ini Hari Kesetiakawanan ini baru tahu juga nih Cek Fili ya. Betul. Bahwa ada yang namanya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang diperingati tiap tanggal 20 Desember. Nah, jadi ini merupakan momentum penting untuk mengingatkan masyarakat akan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial sebagai warisan luhur bangsa Indonesia. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Yang pertama langsung baik kita sapa, ini ada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang. Ada Bapak Herianto Esos MSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Heri kita panggil ya. Semangatnya Lanyuko pagi ini. Lanyuko. Iya, benar. Lanyuko, Langopi ngopi. Salam sehat Kak Heri. Siap, siap. Oke, dan di sebelahnya juga ada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, ada Kak Muhammad Firmansyah SEMSI. Selamat pagi Kak Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejahtera. Luar biasa. Salam sehat Kak. Sehat selalu. Wah, luar biasa. Nyukonya berdua, semangat galau. Ini yang harus jadi contoh nih ya. Jadi mungkin yang lagi di rumah, yang mungkin lagi di public area, lagi nyetel Pal TV nih. Inilah contohnya bahwa memang kita harus mulai pagi itu dengan semangat. Betul sekali. Apalagi memang kalau untuk di tema kita hari ini kan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial. Hari Kesetiakawanan. Jadi mengkawanin cepu tidak diajak ya? Yo, tidak boleh jadi cepu. Boleh, benar-benar. Nah, kalau kita ngomongin Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, nih mungkin banyak juga Mang Cek Becek yang Mang Cek Age dan juga Cek Fili baru tahu, baru denger nih Kak. Ada rupanya Hari Kesetiakawanan ini nih. Kira-kira apa sih ini Hari Kesetiakawanan ini, boleh diinformasikan mungkin Kak Heri? Ya, jadi Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini merupakan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang. Ini merupakan hari untuk kegiatan-kegiatan sifatnya itu untuk momentum mengajak masyarakat kepedulian untuk mengajak masyarakat kepedulian bekerja secara sosial, termasuk juga gotong royong. Nah, jadi ini dilaksanakan setiap tanggal 20 Desember. Jadi setiap tanggal 20 Desember kita memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Mudah-mudahan ini suatu momentum yang penting untuk mengingatkan masyarakat untuk bersolidaritas dan gotong royong terhadap kegiatan kita. Berarti ini menjadi fokus ataupun mungkin agenda juga ya Kak Firman di Dinas Sosial, bahwa memang diperingati tiap tahun. Apakah memang ada giat-giat khusus yang bakal dilakukan dari Dinsos Dewe terkait Hari Kesetiakawanan ini? Oh iya, itu banyak itu giat khusus Cek. Giat khusus, contoh yang sudah Pak Heri tadi sudah jelas itu ada apa, Hari Bakti ya? Bakti sosial. Ya, jadi Bakti sosial, kita gotong di situ gotong royong, bersih ke selokan. Terus kalau ada rumput-rumput panjang itu pokoknya kita sama-sama di situ Cek. Gotong royong. Terus juga kita berbagi, ada program berbagi. Terus juga kita kumpul ke yang kawan-kawan kita disabil. Ya, disabil. Jadi kita ini di bidang aku rehabilitasi sosial, kita akan memberikan bantuan. Bantuan itu tuh berupa kursi roda,
terus juga tongkat kaki 4, ada tongkat tunanetra, terus juga yang tuna ini kita Tuna kasih rungu, ke oke. alat bantu dengar. Oh. Itu banyak itu. Itu insya Allah di hari bakti ini, HKSN ini juga, Di tanggal 10. tanggal 10 itu kita akan memberikan bantuan sebanyak lebih kurang 30 kursi roda bagi teman-teman kita yang disabil, apa ada keluarga yang kena stroke, itu program tahunan itu. Ini Hari Kesetiakawanan juga program tahunan. siap. Contohnya seperti saya sama Pak Eri ini selalu setia Oh, berteman. Iya, berteman. Dia mau ke sini Sama-sama, kita kawan. Iya. Berarti kan hari ini narasumbernya berdua. Iya. Menunjukkan kalau setia kawan ya. Padahal yang diundang sih kok kemarin. Iya. Karena setia kawan. Iya. Karena memang saya itu kalau susah sama-sama biasanya. Iya. Dan dia juga, Cek, Apa, Kak? kita nih di pemberdayaan sosial juga, kita mengajak masyarakat sifatnya itu membentuk. Jadi di pemberdayaan ini ada pembentukan dari masyarakat kayak PSM, namanya pekerja sosial masyarakat. Ada juga namanya TKSK, tenaga kerja sosial kecamatan. Ada juga namanya PPUT, PPUM, dan juga Karang Taruna. Jadi di masyarakat yang ikut dalam hal kepedulian sosial terhadap kita yang tidak ada nilainya, maksudnya tidak dibayar, secara sukarela. Masyarakat itu untuk bergabung ke kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di dinas sosial. Jadi banyak yang mau ikut. Banyak, Jadi banyak relawan ikut. berarti. Iya, namanya relawan. Dan juga Pak Firman juga ada juga pendamping. pendamping. Pendamping disabilitas yang tidak bisa jalan kan didampingi, dan juga kita juga tugas-tugas PSM sama TKSK itu mendampingi juga pasien-pasien yang lumpuh, nanti dijangkau ke tempat-tempat yang susah untuk dijangkau oleh petugas yang lain. Wow, Iya. luar biasa ya. Nah, kalau kita ngomongin dari bidang masing-masing dikit, boleh kita kulik dikit nih Kak? Boleh, Ya, boleh, Kita Kak. Boleh. zoom out dikit dari tema kita bahwa memang Kak Heri ini kan bidangnya pemberdayaan sosial di Dinsos Kota Palembang. Iya, betul. Nah, itu kira-kira tusinya biasanya nih ngapain sih tiap hari Kak Heri di bidangnya? Nah, jadi di bidang pemberdayaan sosial ini, kita kan pemberdayaan sosial nih, bahasanya pemberdayaan sosial berarti manusianya. Jadi manusia yang ingin bergabung ke kita, masyarakat yang ingin bergabung ke kita dalam sifatnya sosial. Jadi ya itu saya kasih tahu tadi, adanya bidang, adanya masyarakat organisasinya PSM namanya. PSM itu yaitu pekerja sosial masyarakat, tergabung dari beberapa orang, jumlahnya 300 orang PSM di dinas sosial yang jangkauannya di 18 kecamatan dan seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Palembang. Dan juga TKSK. TKSK ini tenaga kerja sosial kecamatan, ada di 18 kecamatan, jadi 18 orang juga di kecamatan itu menyebar juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang tidak mampu ke puskesmas, tidak mampu kita bantu, dibuat dijorong, dibawa ke memakai bantuan Pak Firman kursi roda, kita kasih, kita bawa ke puskesmas. Adapun juga ada juga bidang kita PJS namanya. Di PJS ini nih ada KIS untuk berobat. Jadi ketika jangkauan daripada PSM TKSK itu pasiennya tidak ada KIS, langsung kita berikan pelayanan, kita buatkan KIS untuk berobat ke Kota Palembang, ya di pemerintah Kota Palembang, rumah sakit. Jadi tenaga-tenaga inilah, masyarakat inilah kita pedulikan untuk membantu dinas sosial untuk kegiatan kita. Oke, boleh mungkin Kak Firman ingin menambahkan lagi? Jadi kalau di bidang rehabilitasi sosial itu memang ada 3 seksinya. Yang pertama itu menanganin untuk teman-teman disabil. Yang kedua itu untuk anak jalanan, orang telantar, terus juga pengemis. Terus yang ketiga, uang nak ngadopsi anak. Terus juga anak dan lanjut usia, itu di bidang rehabilitasi sosial. Jadi di sini juga, ini aku juga nak memberi himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang ini. Jadi kami harapkan untuk tidak memberi dalam bentuk apapun juga kepada teman-teman kita yang beraktivitas, yang melakukan aktivitas itu di lampu-lampu merah itu, pecah badut, Betul.
kemoceng, Iya, betul. pengamen, itu minta tolong Nian, jangan diberi. Karena kalau kita memberi berarti kita menciptakan lapangan kerja Dio. Sedangkan di dalam perda itu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di lampu-lampu merah atau di jalanan kota Palembang. Itu selain membahayakan diri Dio dewe, itu sudah melanggar peraturan daerah gitu. Jadi minta tolong Nian sanak dulur warga kota Palembang, jangan memberi dalam bentuk apapun juga. Kalau pengen sedekah, itu ke masjid-masjid. Ya, benar. Ke masjid-masjid sudah ada panti sosial, Betul. panti asuhan nih banyak. Kampung ya. Itu yang lebih terasa Nian. Kalau itu mereka jadi malas. Betul. Pemandangan kota kita ini indah lemak diingok. Lemak diingok. Kan itu. Jadi itulah kira-kira. Sama kita memperhatikan apabila kawan-kawan kita disabil di lapangan memerlukan alat bantu. Buatlah permohonan proposal dikirim ke Dinsos. Kota Akan Palembang. kami atensi semua itu. Untuk alat bantu itu. Mungkin kira-kira itu dulu, Cek. Wow. Iya, Cak. Alat bantunya Banyak berarti rupanya, Cek. Iya, sekitar apa nih Kak? Kayak tongkat tadi mungkin. Tongkat, Tongkat kursi roda, tadi, kursi roda, alat pendengaran, alat kalau bantu kurang dengar. dengar. Berarti ini bisa Gitu. diakses oleh seluruh masyarakat atau ada syarat tertentu enggak? Iya. Seluruh masyarakat yang mempunyai KTP Palembang Ya. itu bisa kita atensi, Cek. Dan kondisi mereka masing-masing. Iya. Dengan kebutuhannya. kondisi dan kebutuhan mereka masing-masing. Itu. Wow. Jadi Sejauh banyak kan tugas Dinsos ini. Luar Benar-benar. biasa, Tapi ya. banyak ya Pak sampai sekarang masyarakat yang memberikan permohonan itu untuk Sampai bantuan-bantuan. dengan tahun ini 2024 kami berdua sama Pak Heri ini kan baru bergabung di Dinsos ini nih 7 bulan. pada bulan Mei Iya, bulan Mei. akhir. Tanggal 17. Jadi sampai dengan Desember ini saya sudah alhamdulillah membantu teman-teman disabil itu seperti kursi roda itu lebih kurang sudah 100 kita memberikan bantuan kepada teman-teman disabilitas di Kota Palembang. Kalau alat bantu dengar itu lebih kurang 150 sudah kita bantu. Itu, Cek. Udah banyak Wow, ya. udah banyak ya. Benar. Jadi memang ini informasi yang sangat bermanfaat ya. Jadi mungkin untuk masyarakat yang belum tahu Banyak adanya pasti yang belum tahu. Betul, karena memang sampai sekarang juga banyak Pak yang belum tahu. Ya. Oh, dan banyak. juga mungkin tadi himbauan dari Pak Kabit ya, Mang Cebice bahwa jangan lagi nginjuk ke pengamen yang apa namanya minta-minta di lampu merah karena memang bukan itu tempatnya. Iya. Oke, kalau lampu merah beda boleh apalagi lampu hijau Mang Cebice. Kita bakal balik lagi ngobrol dengan Kak Heri dan Kak Firman dari Dinas Sosial Kota Palembang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang dan sekarang sudah ada di segmen kedua masih dengan narasumber kita hari ini Pak Herianto SSMSI selaku Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang dan Pak Muhammad Firmansyah SMSI selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Ya, jadi kita masih membahas soal pemberdayaan sosial dan juga rehabilitasi sesuai bidang masing-masing. Betul. Dan juga tadi sudah di-spill sedikit mengenai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Nah, Kak Heri kita ngobrol lagi dengan Kak Firman. Kalau kita bicara mengenai program pemberdayaan sosial, mungkin tadi sudah sedikit di-spill nih, mengingatkan lagi kepada masyarakat, siapa sih yang jadi target utama dari program bidang Kak Heri ini, Dewe? Jadi target kita dari bidang pemberdayaan sosial ini yaitu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk menjaga ataupun tidak terdaftar di kartu KIS di kegiatan kita juga dijaga oleh apa namanya itu dari PSM kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Kota Palembang kalau ada yang namanya PSM pekerja sosial masyarakat yang datang ke tempat bapak-bapak ibu sekalian sebanyak 300 PSM itu akan menyebar ke seluruh kelurahan-kelurahan di 18 kecamatan. Apabila ada sesuatu berdialoglah terhadap PSM kita. Kalau memang perlu tidak ada kit ngomong, kalau tidak ada kursi roda, kalau dia lumpuh ngomonglah dengan ini kita. Dan juga ada 18 TKSK kita juga menyebar di seluruh kecamatan se-Palembang ini. Dan HKS ini juga akan kita merupakan momentum
kita terhadap masyarakat yang untuk melaksanakan sifatnya itu gotong royong dan bakti sosial. Nah, rencana kita AKSN ini akan dilaksanakan di tanggal 10 di Jakabaring berkolaborasi dengan Dananal. Kegiatan beliau kita juga akan dilaksanakan tidak seremonial aja, tapi sifatnya itu ada sunatan massal di sana nanti di View Dayung. Dan itu kedua ada donor darah, ada juga nanti ada pengobatan gratis di sana. Insya Allah di tanggal 10 Desember akan kita laksanakan di View Dayung di Gor Jakabaring berkolaborasi dengan Dananal. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau misalnya masyarakat nih Kak, kalau tadi kan dibilang bahwa memang kalau yang belum punya KIS, besok akan dibantu dibuatkan dari Dinas Sosial. Nah, apakah memang cuman di KIS baik? Karena kita kan tahu nih, kalau mungkin banyak juga masyarakat ini anak-anaknya belum punya KIA, lalu juga mungkin yang pengen tahu kayak mana kelanjutan ataupun proses mekanisme KIP itu juga Kak. Apakah memang dari Dinsos punya akses di situ? Jadi di kita Dinas Sosial ini ketika masyarakat memerlukan KIS, menggunakan KIP, kita ada namanya kelurahan. Jadi di kelurahan itu kita masyarakat harus mendaftar di namanya DTKS. Jadi kita ada di kelurahan itu pendaftaran di TKS yang akan dilanjutkan lagi ke Dinas Sosial. Jadi nanti dari DTKS itu kita kirim ke Kemensos untuk memberikan bantuan-bantuan sifatnya untuk pelajar-pelajar yang orang tidak mampu. Oke, Iya. berarti harus daftar dulu Dia muaranya kelurahan. muaranya ke Jadi kelurahan. muaranya kelurahan, seluruh masyarakat silakan untuk mendaftar di kelurahan. Ini namanya DTKS namanya. Sifatnya apa Kak? Pengajuan? Pengajuan. Pengajuan tetap ya? Pengajuan yang pastinya di wilayah KTP atau KK-nya di wilayah Kota Palembang. Wilayah Kota Palembang. Tidak boleh di luar Kota Palembang. Betul. Iya. Kalau bisa kami di Jakabaring perbatasan masih boleh ya? Boleh. Karena kami ngelangkah dikit kalau tanya masih. Iya, jangan. Yang penting KTP-nya masih tetap di Iya, Palembang. Palembang. Biar pentingannya di Jakabaring, Palembang coret. Atau di mana KTP-nya tetap di Palembang. Akan dilayani. Siap. Untuk Oke. kelurahan. Nah, mungkin kita boleh pindah ini ke Kak Firman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Nah, jadi kan tadi sudah diinfoin juga sama Kak Firman bahwasannya memang membawahi permasalahan-permasalahan yang sering kita temui ya, Pak ya, Betul, di iya. sehari-hari. Nah, kalau untuk masalah yang ada di Kota Palembang ini yang sampai sekarang masih lebih susah diatasi dibanding masalah-masalah yang lain, itu di bidang apa, Pak? Apanya itu? Mungkin Yang kan lebih sekarang susah? kan kalau masalah kita nih ya anak-anak jalanan, jalanan, gitu. ya. Mungkin yang lain-lain juga gitu ya. Mungkin tempat singgahnya mungkin. Benar, Yang yang jadi permasalahan Ya, utama. singgahnya. Jadi Masih membandel sampai permasalahan sekarang. di Kota Palembang ini, kita di Dinas Sosial ini kan, terutama di bidang saya, itu ada tim penjangkauan. Kalau dulu tim penjangkauan ini, dia menjangkau baik itu OTGJ, baik itu badut, Betul. atau kalau dulu kita suka lihat itu manusia silver. Ya sekarang alhamdulillah tidak ada lagi setelah kita memberikan pembinaan. Trennya sekarang ini badut. Nah, kalau dulu kita masih ada panti. Jadi kita jangkau, kita masukkan ke dalam panti, kita bina di dalam panti. Tapi sekarang berhubung panti itu sudah diambil sama provinsi, kan provinsi kan 17 kabupaten kota kan ke sana semua. Oh, Jadi campur. jadi suka penuh. Penuh, Pak. Kita sekarang ini lagi menyiapkan yang namanya rumah singgah. Oke. Insya Allah tahun depan itu akan diaktifkan untuk hasil penjangkauan yang kita jangkau anak-anak jalanan ini, kita masukkan ke rumah singgah. Kita akan memberikan pembinaan selama lebih kurang maksimalnya 7 hari. 7 hari. Di rumah singgah, namanya singgah kan? Betul. Jadi kalau singgah tuh kalau lama-lama bukan rumah singgah lagi. Bukan lagi namanya. menetap namanya. Tinggal, Menonor. Jadi setelah 7 hari itu kita ada bimbingan teknisnya, ada bimbingan konselingnya, terus juga kita kasihkan pelatihan. Kita kasih pelatihan untuk dia berjiwa usaha entrepreneur juga. Contohnya seperti yang sudah kita laksanakan, kita di tahun ini sudah memberikan pelatihan untuk pembuatan pempek, pelatihan untuk kue jajanan pasar. Bagi teman-teman disabil yang tunanetra, kita memberikan pelatihan untuk pijat refleksi.
Karena itulah yang harus kita kembangkan. Karena kedepannya kita akan membawa Palembang ini menjadi Palembang yang sejahtera, insya Allah. Amin. Amin, Luar biasa. amin. Saya 2009 nggak ya? Saya 2009. Amin. Oh, jadi ini jadi permasalahan juga ya. Rumah singgah ini akan jadinya tahun depan kah? Tahun depan aktif. Aktifnya, Targetnya tapi awal rumahnya tahun. sudah ada. Awal tahun. Singgahnya sudah ada. Sudah semua. Aktifnya aja. Iya. Tapi ini menjadi Iya. salah satu tantangan ya, bahwa kemarin kita punya panti. Ya. Bisa bawa anak jalanan dan ODGJ. juga ODGJ gitu. Jadi ODGJ. lebih aktif juga lah ya. Lebih aktif. Pantinya lagi sudah dialihkan ke provinsi. Dialihkan ke provinsi. Yang sesuai kota dengan tinggal undang-undang. punyanya pantun ya. Makanya di situ agak challenging sekarang. Agak ramai sekarang balik Iya. lagi di jalan. Tapi kadang-kadang Cek, Betul. ini kolaborasi juga antara kota dengan provinsi. Provinsi. Ketika kita ada sesuatu yang kita sifatnya akan dititipkan ke provinsi, dia juga menerima juga. menerima. Iya. Oke. Nah, Oke. Kak, kalau kita melihat, aku percaya sih bahwa memang ini bukan cuma peran dinas sosial we untuk mengatasi anak-anak jalan. Masih banyak masyarakat yang memang ya masih ngenjuk, kasihan dan lain-lain. Padahal sebetulnya kayak disampaikan Kak Firman tadi, ada peraturan yang bahwa yang ngenjuknya pun juga sebenarnya dilarang. Kan? Dilarang. Ada sanksi ya. Kan? Apalagi Ada sekarang yang sanksi. di badut Ada itu sanksi. ditulis lagi di kertas untuk Betul. istri melahirkan. Betul. Ya, berobat dan lain-lain ya. Ada sanksinya. Jadi di Perda, kalau tidak salah Perda Kota Palembang tahun 2013 nomor 12 itu bagi yang memberi Dan ke anak menerima. jalan-jalan itu sanksinya 3 bulan kurungan atau denda 50 juta. Wow. Itu kan lumayan juga. Insya Allah tahun depan itu saya akan memberikan papan-papan pengumuman di lampu merah itu tuh isinya sesuai dengan perda yang dimaksud itu. Oke. Bahwa dilarang memberikan dalam bentuk apapun juga Memberi dan menerima. kepada Ya. seluruh yang beraktivitas, melakukan aktivitas di lampu-lampu merah, baik itu di lampu merah maupun di jalanan, itu sangat dilarang. Selain membahayakan diri mereka sendiri, itu sudah melanggar perda sehingga kota kita tidak cantik. Iya, jadinya. cantik. Iya. Benar. Tapi mungkin memang sampai sekarang belum ada masyarakat yang terkena sanksi itu, mungkin Pak. Jadi, Belum. makanya sampai sekarang kan Iya. masih ada Iya. gitu. Ke depan kira-kira akan dibuatkah? Jadi memang masyarakat Buat papan himbauan tadi. Papan himbauan dulu. dan Kan? mungkin Himbauan, langsung ya, diberikan peringatan, sanksi. peringatan Peringatan dulu gitu ya Pak ya. Jadi disosialisasi ke dulu Ya. ke masyarakat, nanti baru kita tempel itu, baru kita adakan tindakan. Benar-benar, karena memang sampai sekarang mungkin ada masyarakat yang belum dapat Iya. sosialisasi Nanti itu, bersama kan? Pol PP juga. Tapi kita betul, ajak. Cek, betul kata Pak Eri. Apa tuh? Kami ini dalam hal melakukan patroli penjangkauan itu, kami tidak bisa memang sendirian. Bisa. Benar. Kami bekerja sama dengan instansi terkait. Itu ada Pol PP. Kalau dulu sebelum saya masuk pernah jadi ada tim terpadu. Tim terpadu itu tuh razia malam-malam. Di situ ada pihak kepolisian sama pihak aparat TNI-nya. Jadi yang melakukan aktivitas yang melanggar perda itu langsung kita razia, kita angkut, langsung kita bina. Oh. Itu. Semoga terrealisasi ini Pak ya. Semoga ya, iya. Betul betul betul. Nah, kalau bicara mengenai rehabilitasi sosial ini Kak Firman, ini mencakup ke kelompok masyarakat apa sih yang mendapatkan rehabilitasi sosial ini Dewet? Jadi dinas sosial ini intinya itu arahnya ke menengah ke bawah. Tapi kebanyakan ke bawah semua wilayahnya. Karena disitulah kita akan memberikan pembinaan kepada masyarakat kita yang rentan dengan permasalahan kesejahteraan sosial. Jadi di sini kan ada yang namanya itu PPKS. PPKS itu tuh menurut aturan dari Kementerian Sosial itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Itu memang dikomandoi dengan Kementerian Sosial. Kita sebagai Dinsos perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial itu membina seluruh warga yang memang bermasalah atau memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, diharapkan itu menghubungi dinas sosial. Karena inilah dinas sosial dengan motonya sesuai dengan Kementerian Sosial itu selalu ada bagi warga yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial.
Siap Cek. 2029. Iya, Wah, siap. salah ya. Caknya tuh ya. Benar. Cak Yuyun ya. Bagian desainnya Mantap. Herman Heri. Pasangan ya. Tinggal untuk ke yang mana ketua mana yang pakai. Amin dulu. Amin. Oke. Nah, tadi mungkin kan sudah diceritain juga sama Pak Kabid bahwasannya kalau kita lihat sekarang di jalan sudah tidak ada lagi manusia-manusia silver itu Pak ya. Iya. Dan memang itu apresiasinya setinggi-tingginya juga untuk dinas sosial karena sudah memberikan tindakan itu. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak kemarin tindakan apa yang sudah dilakukan sampai sekarang tidak ada lagi kita menemukan manusia-manusia silver itu. Ya, itu memang sebelum saya masuk ke Dinsos ya. Oh, oke. Jadi sepengetahuan saya itu benar-benar dihimbau, terus juga teman-teman ini ya dengan berbagai upaya dia menghimbau agar jangan melakukan kegiatan itu di jalanan. Manusia silver itu kan sama seperti manusia badut. Iya. Nah, trennya pelakunya ya mungkin manusia silver ini sudah ditangkepin terus, kita kerja sama-sama kepolisian, kita masukin ke dalam kalau memang sudah kita berita acara 3 kali kita bina, mereka tetap kita kerja sama-sama kepolisian untuk dimasukkan ke kepolisian karena itu sanksi yang harus mereka terima dan efektif. Nah, sekarang ini manusia badut ini akan kita terapkan hal yang serupa. Oke. Tapi kendalanya manusia badut ini seperti ada pengintai. Jadi begitu mobil patroli kita sudah akan bergerak, sekitar 1 kilo dia melihat mobil patroli kita, langsung Bubar. hilang. Itu, tapi kita nanti ada strategi khusus. Oh iya. Hilang maksudnya lari. Strategi khusus. Mobilnya hilang balik lagi. Hilang Strategi khusus ke depannya nanti. Jangan sampai bocor halus ada kan. Iya. Rupanya ketahuan ini ya. Nah, Iya. kalau kita lihat kayaknya ini bawa data mengenai jumlah orang yang sudah diberikan pelatihan ya Kak ya. Iya. Boleh mungkin disampaikan sepanjang tahun 2024 nih kayaknya banyak juga itu jumlah-jumlah ataupun jenis-jenis pelatihan yang diberikan Dinsos. Luar biasa memang Dinsos ya. Luar biasa. Jadi memang banyak ini pekerjaan dinas sosial Iya, ya namanya banyak yang sosial gawean. ini nih. Sosial. Apa dia kata-kata kamu tuh kalau sosial nih Pak Eri? Ya, urusan akhirat. Mantap. nyari pahala. Benar-benar, Urusan benar-benar akhirat. nyari pahala. Iya, nyari pahala. Jadi pas begitu aku masuk ke Dinsos ini, memang target aku itu kita harus memberikan pelatihan. Kita kalau sama kawan-kawan kita, aku nyebutnya sekarang PPKS ya. PPKS itu tuh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Palembang. Jadi kawan-kawan PPKS kita ini waktu pertama kali aku masuk, aku langsung berpikir kan aku diajak kawan-kawan kita langsung ke lapangan pertama kali. Ternyunian, Cek. Nyingok di daerah Kertopati itu. Istilahnya tuh, Cek. Rumahnya itu ada disabil. Lansia. Rumahnya juga mikro disabil, Cek. Rumahnya lebih apa tuh ini, Cek. Tidak layak lagi Kak. Sudah Nggak layak lagi. Itulah yang kita data. Tapi ini kan kita bekerja sama anggaran juga, Cek. Anggaran kita tuh untuk memberikan alat bantuan dulu. Tapi di situ mereka tinggal 1 kakak. Ya, ada anggota keluarga. Makanya aku bilang sama teman-teman, langsung aku rapatin anggota aku pengen kita memberikan jangan ikannya, Benar. kita berikan kailnya, biar dia berusaha. Kita beri ke kailnya dengan apa? Kita kasih ke pelatihan dulu. Kita bina, macam mana cara mereka ini kan orang Palembang loh. Kita hidupkan nian untuk berjiwa entrepreneur, buat pempek dulu baik lagi jadilah. Betul. Jadi harus bisa dulu buat pempek untuk modal usaha. Kalau sudah mereka kita ajarin pelatihan buat pempek, insya Allah aku sudah ngomong perintah dengan Pak Kadin, Kepala Dinas Sosial kita, Pak Iksanul Akmal. Jadi dia bilang ke kami, Man, tahun depan, kalau tahun ini sudah dikasih pelatihan, tahun depan kau